Tapi benar yang Tinggal yang modal. yang kejadian yang sudah-sudah itu saham yang keluar dari non syariah dari syariah itu Dari biasanya. syariah. Nah, kalau udah berlama-lama pasti ada sesuatu kayak misalkan tadi hutang. Jadi sebenarnya itu reminder teman-teman yang pertama kali ketika teman-teman punya saham bahwa saham syariah itu nggak cuma buat muslim, tapi memang itu indikator yang menyatakan bahwa perusahaan itu bisa dibilang sehat. Kategori sehatnya apa? Hutangnya tidak melebihi dari 45% modal. Jadi bukan dibilang, wah masih berhutang nih, riba nih, wah ini panjang lagi nih nanti bahasanya nih, Mang Amsi yang mesti ngejelasin panjang lebar. Tapi pada intinya, eh, semua perusahaan yang syariah itu bisa dibilang bisa dikategorikan masih aman lah gitu, masih sehat. Kalau teman-teman nggak mau 45% ya turunin aja lagi gitu. Kita kan punya screening Hisa kan, aplikasi Hisa. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Utangnya berapa gitu kan, atau pendapatan non halalnya berapa. Nah, kemarin tadi juga ada lagi di chat tadi saham buka nih Mang Yud. Jadi saham buka ini kemarin kita hitung pendapatan non halalnya karena ada aset dari BBHI ya kalau nggak salah. Tapi kan BBHI turun lagi nih Mang. Jadi bisa jadi pendapatan non halalnya turun lagi. Karena saham BBHI-nya A- turun turun lagi kan. Itu jadi Alobank ya, Alobank kan. ya Alobank. Albe. Alobank. Jadi bisa Mm-mm. jadi nanti ya kita masih nunggu lah periode selanjutnya ini buka masih masuk syariah apa enggak itu. Tapi kalau untuk kemarin waktu Alobank di harga tertingginya itu waktu laporan keuangan rilis buka udah otomatis keluar dari syariah sebenarnya karena apa pendapatan non halalnya sudah lebih dari 10%. Tapi tetap nunggu keputusan fatwa DSN MUI dulu gitu. Nah, ini back to Mas topic Adi ini nih. ada yang nanya nih, Anton Oh iya. Luis nih, list saham syariah paling update di mana? Gampangnya lihat indeks JI aja kan ya Mas? Isi, Diisi. isi, ISSI. SISSI itu. Ya, Lihat indeks isi. itu aja teman si Anton. Karena itu Ada yang paling update. 483 sekarang. Hmm. 483 sekarang yang masuk. 483 emang. Iya. Di Jadi saham.id lebih juga ada banyak yang Kang Adi. syariah ternyata dibanding yang Iya. bukan syariah ya. Itu di kita Nah, itu 780 kan saham itu, Hmm. dan di sektor finance itu ada sekitar 100 lebih. Jadi memang kebanyakan yang tidak masuk apa namanya, tidak masuk efek syariah itu saham-saham finansial, saham-saham keuangan gitu Kak Yuda. Jadi memang di situ kan saham keuangan di kita memang banyak ya, ada 100 lebih dari mulai perbankan, asuransi, finance, kemudian investment company itu ada sekitar 100 lebih. Jadi dari 300 yang non syariah itu 100 lebihnya itu adalah finance gitu. oke. Nah, oke, ini teman-teman menarik nih. Ini saya mau tanya dulu ke Mang Amsi nih sebelum ke Yuda. Kita kan tadi di awal sudah bilang bahwa dua sosok tokoh di saham ini lagi sedikit menghilang gitu dari peredaran gitu kan, nggak kelihatan lagi nulis story, lagi cuan alfa gitu kan. Nah, Mang Amsi Mm-mm. mungkin boleh diceritain sedikit Mang, gimana sih bisa tetap ini buat teman-teman ya, karena teman-teman kita tahu di Jakarta juga udah mulai WFO, sudah mulai kegiatan normal kembali karena sudah bisa dibilang ini endemi kan, jadi pandemik sudah berakhir, orang sudah mulai kantor lagi. Nah, dulu mungkin zaman pandemik orang bisa trading di depan layar gitu. Dia lagi Betul. WFH, work from home, ya udah trading. Akhirnya mereka jadi jago-jago gitu kan. Nah, sekarang mereka udah ngantor, udah nggak bisa lagi nonton layar. Itu gimana Mang caranya buat mereka tetap bisa berinvestasi dan bisa tetap bekerja? Mungkin Mang Amsi boleh diceritain sedikit. Dari Mang Amsi dulu, nanti Ya, Yuda gantian. terima kasih Kang. Jadi memang pandemi itu melahirkan banyak trader, terutama afiliator seperti itu. Gara-gara pandemi nih, tapi sekarang grup saham jadi banyak banget, Mang. Iya, tapi Benar, sekarang salah satunya banyak itu. juga yang mulai ini juga bubar juga. Tapi ya, alhamdulillah kita aman. Oke, kalau ditanya seperti tadi ya, teman-teman ya, gimana sih? Kalau saya kan memang dari dulu pun nggak, meskipun WFH sekalipun, saya tetap tidak bisa seperti teman-teman karena memang ada kerjaan lain ya. Saya ngajar meskipun online, kemudian juga ngisi acara, dan memang masa pandemi itu masa-masa kita sering ngisi acara. Nah,
alternatifnya adalah bagi teman-teman yang ingin sedikit mid term gitu ya, bukan scalper, bukan one day trade begitu. Sebenarnya kan di sekuritas tertentu atau beberapa sekuritas itu sudah ada fasilitas ATM ya, auto trading mesin gitu. Jadi Ya. kita setting buy-nya itu setting buy, setting sell, kemudian setting trailing stop, trailing profit itu semuanya by mesin gitu. Jadi misalnya, nah kayak gini nih, saya tuh biasanya screening pakai emas tadi kan Adi, set gitu. Kemudian cari nih yang mulai mendekati titik TB-nya, titik belinya gitu mana gitu, besok di eksekusinya di berapa. Nah, itu kan jadi istilahnya kita sudah men-settingnya malam gitu. Jadi kan karena bisa di-set sampai 1 bulan ke depan. Itu salah satu alternatifnya. Kemudian juga kalau kita sudah mulai kerja lagi seperti ini gitu, sudah mulai normal lagi, sebenarnya justru kita bisa menjadi investor lah gitu, dalam tanda kutip investor dengan memperhatikan tetap teknikal. Artinya sebenarnya gini ya, kalau kita menggunakan scanner yang kita punya yang tadi emas yang saya sering share juga di Instagram, itu kan sebenarnya kalau yang multi bagger pasti tersaring di situ kan Adi. Coba cek. Setiap ada multi bagger di tiap tahunnya selalu tersaring oleh emas. Kenapa? Karena emas itu kan saham strong uptrend ya. Dia sudah menembus EMA 30, EMA 100, EMA 200. Nah, kalau sudah lolos tiga-tiganya itu sudah mulai investing, tapi juga trading jangka panjang. Disebutnya itu trading jangka panjang. Tapi jadi akhirnya semi investing juga. Kenapa? Karena sahamnya memang bagus gitu. Kayak SMDR tadi. SMDR itu kalau di emas udah lama masuknya Mas, Kang. Dan sampai sekarang itu belum patah trennya. Nah, seperti itu misalnya. Atau misalnya di tahun kemarin ada Tefas, grup-grup itulah, grup MCAS, kemudian DMMX ya. Yang tahun kemarin seperti itu. Jadi di setiap tahun kita dapat multi bagger sebenarnya dari saringan emas itu. Cuman orang bingung kapan belinya, Mang. Nah, karena orang belum biasa buy on breakout. Ya, jadi kan belum biasa orang beli ketika nembus resisten. Padahal resisten kalau tertembus berarti di situ ada cerita yang besar. Jadi sebenarnya market discounts everything ya, pasar ya Kak Yuda. Pasar itu kan pastinya selalu benar, singkatannya itu. Pasar itu pastinya selalu akan benar. Market is always right gitu. Kemudian chart tells everything. Chart itu menggambarkan segalanya. Saya memang ke orang bilang fundamentalis, tapi ketika masuk saya pakai chart. Kenapa? Karena chart itu sudah punya cerita di baliknya. Jadi SMDR ini naik terus-terusan, bukan nggak ada cerita di baliknya kan? Ada cerita di situ, misalnya direksinya pun terus beli, kemudian ada cerita bahwa sektor perkapalan sekarang sedang bagus dan memang kinerjanya juga fantastis, PI-nya pun di bawah 5. Ini kalau masuk Elo Kengong kayaknya masuk gitu di SMDR kalau lihat valuasinya kan seperti itu. Jadi chart itu sudah menggambarkan semuanya yang ada, apakah itu mekanisme pasar, apakah itu optimisme pasar, apakah itu kinerja. Chart tells everything. Jadi kalau misalnya kita bisa di kondisi seperti ini tetap trading, tetap bisa investing dengan menggunakan auto trading mesin dan memaksimalkan analisis laporan keuangan. Jadi kita lihat laporan keuangan terbaru, kemudian cek di chartnya apakah sedang uptrend, tinggal set berapa dan pada akhirnya money management berapa sih lot yang bisa dibeli. Mungkin itu kalau saya. Oke, ini menarik ya. Tips dari Mangam sih adalah menarik banget ya Mas Adi. ATM nih. Jadi bukan ATM, kartu-kartu ATM ya, bukan amati, tiru dan modifikasi, tapi memang betul-betul teman-teman yang sudah punya trading plan, ya udah tinggal masukkan auto order namanya kalau di beberapa sekuritas mungkin namanya auto order ya. Nah, nanti silakan tanya ke sekuritas masing-masing punya apa nggak tuh auto order. Nah, kalau teman-teman kerja tadi bisa posisinya kayak gini. Nah, sekarang mau tanya ke Yuda nih. Yud, kemarin sempet keluar teaser ya. Oke, tahun kemarin Yuda terkenal dengan Yudamologi nih. Pokoknya ikut Yudamologi. Pokoknya yang Yuda beli kita siap jual gitu, bukan kita siap beli tapi kita siap jual gitu. Nah, ini tahun kemarin kan sempat keluar namanya Dijegal Semesta. Waktu itu konten pertama yang gue lihat Yud, itu adalah tentang semesta. Nah, waktu itu gue bingung, semesta ini semesta universe atau broker gitu kan. Oh, ternyata broker gitu kan, baru nggak. Dan gue baru sadar bahwa oh Yuda di saham gitu. Nah, ini nggak salah nih dari stand up comedy ke saham nih. Nah, mungkin akhir-akhir ini apa yang ngebikin Yuda jadi beralih dulu FOMO? Mungkin kan juga ikut-ikutan ya, kayak misalkan lagi nggak banyak job di luar, terus akhirnya online terus belajar saham. Nah,
apa yang membuat sekarang Yuda gimana cara ngatasinya nih? Yuda aktivitas kemarin beberapa film juga sudah mulai tayang ya Yud ya. Hmm. Nah, itu gimana Yud cara ngatasinnya? Tetap investasi, syuting iya, dan mungkin bakal ada event besar juga nih di awal Juli ini nanti. Mungkin boleh sedikit cerita Ya. nih. Jadi tadi mau nanggepin soal Mamsi dulu tuh ternyata bagus banget. Ternyata chart itu, angka-angka itu tuh nggak cuma nunjukin angka, tapi ada cerita di baliknya itu Cerita. sesuatu yang kayak boom banget itu, kayak apa namanya, baru insight baru yang udah terima gara-gara live ini. Terus tadi kalau pertanyaannya soal gimana cara tetap investing walaupun ada kerjaan, nah mungkin ini mungkin nggak bisa dilakuin sama beberapa teman-teman juga. Yang udah lakuin tuh Mas, cuma buka portofolio tuh di awal bulan sama di akhir bulan. Di awal bulan tuh buat beli apa yang udah dari awal direncanain, karena kan emang udah menetapkan nih nggak mau trading cepat. Jadi biasa misal lagi mau beli saham apa, karena emang udah belajar ngitung-ngitungnya, udah belajar ngitung, ternyata emang ini masih murah, akhirnya beli, dan di akhir bulan cuma lihat hasil pembeliannya nih gimana sih, beneran berhasil atau enggak, kayak gitu. Jadi beneran cuma melihat itu di awal dan di akhir bulan, biasanya kayak gitu. Cuma emang kalau lagi rutin konten emang harus sering-sering buka portofolio, kebutuhannya untuk konten, kebutuhannya bukan untuk jual dan beli, murni buat konten aja gitu. Terus kalau ditanya kenapa mulai dari stand up comedian sekarang ngomongin investasi saham, karena akhirnya nemu pembeda di antara stand up comedian lain, Mas. Maksudnya stand up comedian kan mungkin kalau si waktu nonton itu 2014 secara jumlah itu masih sedikit. Jadi kita lucu aja tuh cukup. Nah sekarang tuh selain lucu kita juga harus beda. Nah dulu tuh yang bedanya tuh Yuda adalah stand up comedian yang ngebahas isu-isu tentang Depok, makanya sempat mendeklarasikan diri sebagai tokoh masyarakat Depok. Nah waktu 2020 pandemi, semua orang ngomongin investasi saham, sebagai anak yang FOMO banget akhirnya ikut-ikutan, dan karena FOMO ya gitu nyangkut. Nah pas nyangkut ini mau gimana caranya nih membalikan uang. Mungkin dari trading tuh nggak bisa, akhirnya dari konten, sesuatu yang emang sering dikerjain. Nah sekarang kenapa, kan udah nggak nyangkut kok masih lanjut kontenin tentang investasi saham, murni karena udah nemu manfaatnya, Mas. Ternyata manfaat dari kita sering ngomongin investasi saham tuh bukan cuma buat Yuda, tapi buat orang-orang di sekitar juga. Sekarang kalau ada teman stand up comedian lain yang mau mulai investasi, ada yang beberapa nanya ke Yuda, terus itu manfaat buat ke orang yang manfaat buat ke diri sendirinya nih, jadi menekan rasa buat konsumtif gitu, Mas. Dulu tuh tipe orang yang kalau mau apa-apa beli sekarang, mau ada duitnya beli. Nah gara-gara udah mulai investasi di saham, mulai kayak, oh kalau gue beli ini ternyata sayang banget ya, padahal kalau gue taruh di tempat instrumen investasi saham, uang yang gue punya nggak berkurang, di kemudian hari gue bisa beli barang tersebut dari keuntungan saham ini gitu. Jadi rasa konsumtifnya tuh tertekan semenjak investasi di saham. Makanya kenapa walaupun udah jarang nyangkut, masih tetap ngontenin tuh karena udah kerasa banget manfaatnya. Bukan cuma manfaat secara keuangan, tapi manfaat secara psikologis juga gitu. Itu sesuatu yang mungkin jarang dibahas. Orang-orang yang udah rutin investasi di saham bisa dipastiin sifat konsumtifnya tuh pasti berkurang dibanding sebelumnya gitu. Mungkin Mas Adi sama Mas Apsi juga ngerasain itu, kayak kalau kita lagi punya duit, aduh kenapa gua belanjain sekarang ya, kenapa gua nggak coba taruh ini dulu, toh kebutuhannya bukan sesuatu yang mendesak. Jadi kayak gitu, itu tuh manfaat yang dirasain banget gitu. Oke. Iya, Ini menarik ya teman-teman, tadi ada manfaat yang nggak cuma buat cuan diri sendiri. Nah ini kalau di Syariah Saham, Mang Amsi juga selalu mengajarkan bahwa saham itu nggak cuma buat kita. Kenapa saham syariah itu
investasi amanah, investasi Amanah amanah berkah berkah berlimpah. berlimpah gitu kan. Aduh, sampai belepotan. Jadi memang benar investasi saham itu belajar itu bukan cuma buat kita pinter diri sendiri gitu, tapi gimana caranya kita bisa menginfluence teman-teman di sekitar kita untuk bisa tersadarkan juga bahwa ada investasi yang legal gitu kan. Jadi Nah, nggak itu cuma investasi yang legal tuh. legal, logis, halal emang ya. Halo, halal legal logis. Oh, Halo. halal, legal, logis. Nah, ini nanti kita tinggal poles sedikit nih Yuda jadi investor syariah ini, Bang. Jenggotnya udah ada sih. Nah, itu tadi ada Iya. yang nanya. Itu narasumber satu yang jenggotan siapa nih? Saya sendirian doang nih yang nggak jenggotan ini. Nah, ini yang Dan menarik. itu Nih. Mas Adi soal tadi produk investasi yang logis gitu, karena emang di sekitar, apalagi kan tinggalnya di Citayam, Nah, benar. slot itu jauh lebih bikin orang tertarik dibanding investasi di saham. Cuma gara-gara sekarang udah mulai lebih rutin ngomongin tentang investasi saham, tentang keuangan, banyak yang dari sana tuh seenggaknya mulai tahu lah. Mungkin emang belum berpindah, tapi seenggaknya dia tahu kalau yang ini nih nggak bikin lu serugi itu gitu. Ini tuh malah buat masa depan lebih baik gitu. Iya, benar. Jadi itu tadi manfaat dari teman-teman belajar saham itu, kalau teman-teman sudah tahu saham, nggak ada salahnya buat berbagi di inner circle-nya teman-teman dulu deh, nggak usah yang kita bermimpi kayak Mang Amsi bisa menginfluence sampai luar negeri gitu ya. Kalau Mang Amsi kan tahapannya udah sampai ke Mesir gitu kan. Nah, kalau kita ke keluarga kita dulu aja gitu, adik kita tahu nggak, kakak kita tahu nggak, orang tua tahu nggak gitu kan. Nah, kalau itu kita sudah berhasil untuk memberikan informasi tentang investasi yang baik gitu. Nah, ini kita sudah bangga juga gitu loh. Kita udah seneng bahwa suatu saat keluarga kita nggak akan pernah ketipu yang namanya investasi bodong. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati gitu. Sekarang kan orang lebih seneng ini kan ya, ditawarin 30% per 3 hari dibanding ditawarin ya mungkin berapa untungnya di saham gitu kan. 1% per bulan, masa sih gitu kan. Jadi orang kayak nggak percaya gitu kan. Bener nggak? Yuda ngalamin nggak terutama di Citayam nih? Citayam kita tahu lah, itu kan pasti di sana investasi bodong mungkin marak banget gitu kan. Apalagi kan di Kota Bogor itu kan sempat embel-embel syariah tuh 2014, perumahan syariah yang bikin geger itu kan sempat ada yang meledak satu kan. Kebetulan saya pernah ada di dalamnya dan memang itu prosesnya lama banget. Jadi memang bukan sistemnya tapi ownernya gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki adalah si pelakunya, bukan sistemnya. Kalau sistemnya sama kayak saham itu kan udah syariah, udah ditentukan sama fatwa. Tapi tentang judi, tentang ini gambling itu bukan sahamnya. Saham syariah boleh ditradingkan sama teman-teman. Tapi masalah judi, masalah gambling silahkan ditanya ke teman-teman. Teman-teman lagi berjudi nggak di saham? Itu. Jadi jangan sampai sahamnya udah syariah, sistemnya udah bagus, tapi teman-teman masih spekulasi di dalamnya. Itu yang ngebikin teman-teman bisa jadi gagal di saham terus keluar judi. Bilang saham itu judi gitu. Padahal yang judi itu kan orangnya, bukan sahamnya. Kan? Nah, itu. Nah, ini yang menarik, ini jargon dijegal semesta ini. Dulu kenapa tiba-tiba kepikiran eudamologi dijegal semesta gitu. Kalau Mang Amsi kan sudah terkenal ya, Mang Amsi gitu. Orang juga Instagram sampai bingung gitu, nggak verifikasi ini Mang Amsi siapa gitu. Padahal Wikipedia juga udah nulis gitu kan, Asep Muhammad Saiful Islam gitu. Tapi centang birunya lama ya Mang. Lama. Nah boleh ceritain kenapa sekarang bakal ada satu event yang mungkin comeback ya, kalau bisa dibilang comeback, karena beberapa saat kan dijegal semesta itu kan jargonnya sudah mulai meredup gitu kan. Nah tiba-tiba kembali dengan poster. Nah mungkin Yuda boleh ceritain sedikit deh tentang dijegal semestanya ini. Jadi gini Kang, awalnya dijegal semesta tuh karena ngelihat apa yang di sosmed. Semua orang tuh kok beli saham untung, sedangkan gua kok beli saham malah rugi. Ini apa yang terjadi nih? Maksudnya kok kenapa gua nggak diizinin buat jadi kayak lewat saham gitu?
Padahal di saat orang-orang lain bisa kaya lewat saham gitu. Akhirnya ngerasa anjir nih kayaknya gue emang dijegal nih sama semesta buat jadi kaya. Nah, omongan dijegal semesta itu ternyata lumayan resonansi ke banyak orang gitu. Maksudnya banyak itu ternyata sesuatu yang kalau didengar kece dan banyak orang yang mulai ngomongin juga kayak si Yuda tuh dijegal semesta, si Yuda dijegal semesta sampai akhirnya tahun 2021 kalimat dijegal semesta ini dijadiin judul dalam SPM Sekolah Pasar Modal. Bikin tuh waktu itu SPM bareng sama Bursa Efek dan Indo Premier Sekuritas. Setelah bikin SPM, nah yang akhirnya kenapa bikin stand up comedy show-nya kayak sebenarnya gue nih bukan edukator pasar modal, gue nih stand up comedian. Kok si dijegal semesta ini cuma ditariknya jadi SPM doang, kok nggak dibikin stand up show-nya? Akhirnya ya udah gue tahun 2022 karena emang udah 10 tahun stand up comedy juga, ya si Yuda Keling ini tuh bukan edukator pasar modal, dia tuh stand up comedian-nya. Tapi karena dia ngomongin tentang di sosmed banyak ngomongin tentang pasar modal, ya udah gue bikin aja, gue memperpadukan dua-duanya stand up comedy show yang bahasanya tentang investasi. Dan kenapa dilakuin itu karena ternyata nemu banyak sisi lucunya dari pasar modal ini yang buat dijadiin materi stand up. Kayak misal banyak full-time trader yang baru awal-awal di tahun 2020 masuk ke pasar modal selalu nanya ke gue gini, Mang Amsi, Mas Adi, kok lu nggak jadi full-time trader sih, Yud? Terus gue nanya, kenapa jadi full-time trader? Terus dia bilang, ya gue jadi full-time trader karena gue waktu pandemi itu gue di PHK terus gue nganggur. Terus jawabannya, ya gue nggak jadi full-time trader karena gue nggak nganggur gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin kalau kayak Mang Amsi, Mas Adi kan orang yang mau udah belajar lama di pasar modal sampai akhirnya baru memberanikan, bahkan Mas Adi sampai sekarang masih, walaupun udah ahli, masih tetap harus kerja gitu. Nggak seberani itu untuk langsung jadi full-time trader. Nah, tapi yang udah lihat, banyak yang orang-orang di tahun 2020 beneran seberani itu. Dan akhirnya karena ini materi stand up comedy, ya udah mau mengcapture hal-hal itu terus dibahas secara komedi dalam acara Dijegal Semesta. Acaranya ini bakal dilakuin di tanggal 2 Juli 2022 di Usmar Ismail, Jakarta. Tiketnya kalau buat teman-teman yang nonton ini dan belum punya, bisa langsung aja klik link yang ada di bio Instagram gua. Dan khusus buat teman-teman yang nonton ini dan mau beli saat ini juga, ditunggu nih sampai jam 12 malam. Buy one get one, itu dia. Jadi kenapa itu kan karena ini Kang, karena gue tuh mau menunjukkan kalau gue tuh stand up comedian, gue tuh bukan edukator saham, bukan cuma orang yang rugi di saham terus terkenal gitu. Karena emang yang terjadi banyak orang yang kenal Yudamologi tapi nggak tahu kalau Yuda Keling ini stand up comedian gitu. Oke, jadi Padahal mentasbihkan diri ya, mau mentasbihkan diri bahwa gue ini stand up loh, bukan trader ataupun investor gitu ya. Jadi pengen mengembalikan. Walaupun emang bisa ngomongin itu, tapi secara keahlian tuh lebih stand up comedian. Dan ya udah, mumpung lagi dikenal dia sebagai orang yang ngomongin saham, ya udah dua-duanya disatuin aja buat bikin stand up comedy yang bahasanya tentang pasar modal. Dan setelah dipikir-pikir, ini sesuatu yang menarik juga karena belum pernah dilakuin sama stand up comedian lain gitu. Oke, menarik. Mang Amsi datang nggak nih? Saya udah beli tiketnya nih. Wah, keren. Ke tanggal 2 Juli ya? 2 Julinya Sabtu kan? Sabtu. Malam. Berarti Sabtu, malam minggu tadi. Ini gantinya malam minggu Miko, ganti malam minggu Miko. Dan beliau juga kan ahli investasi tuh, udah kebeli sama reksadana tuh, yang malam minggu Miko itu, yang kambing jantan, itu juga salah satu inspirator saya tuh. Iya. Siap, insya Allah lah kita usahain ya, karena kan kita tinggalnya di hutan nih Kak Yuda. Jadi gitu sih Mas Adi, makasih. Pengen biar orang tuh tahu si Yudamologi, dulunya tuh dia stand up comedian, dan
dia tetap bisa berstand up komedi, tapi tetap ngomongin investasi, tapi lucu gitu. Itu yang membedakan Yuda dengan banyak influencer lain gitu, dan banyak stand up komedian lain. Oke, ini Siap. malam yang begitu happy banget tadi ya. Jadi buat teman-teman Syariah Saham tadi tolong dicatat tuh, diingat-ingat janjinya Yuda bakal ngasih promo buy one get one buat beli tiketnya Yuda. Oke, ditunggu sampai jam Yang 12 saat ini malam. nonton aja ya sampai jam 12 malam ya. Nah, ya. Kita Iya, mungkin siap. nggak rekam nanti nih. Jadi silahkan aja langsung buat yang nonton yang masih standby nih 62 orang silahkan aja ditunggu sampai jam 12 malam masih dikasih hadiah buy one get one. Jadi kalau ada yang mau datang sama pasangannya yang udah resmi ya, hati-hati nih karena Syariah harus ngomongnya hati-hati. Yang udah nikah itu silahkan Saya datang sama pamit undur diri dulu nih, pasangan saya belum resmi nih. Insya Allah resmi tahun ini. Amin, amin, amin. Wah, Amin, didoain, amin. didoain. Wah, pokoknya Ditunggu jangan lupa undangannya nih, undangannya. ditunggu undangannya. Jangan lupa nanti kalau ini ajak Mang Amsi jadi saksi ya. Nanti jadi Tadi- halo tadi dong, ada yang komen halal gini. legal logis. Mas Gimana? Adi, tadi ada yang Ya. komen gini, ini kirain Ahmad Syaroni, baru dipikir mirip juga nih. Mang Amsi Aduh, kemarin biasanya nonton gitu. Formula E, man. Saya tuh Aduh, biasanya ada yang nyebut mirip Ahmad Zahroni, mirip Duta Sailawan Seven, mirip Manny Pacquiao katanya. Saya tuh. Jadi tapi kalau malam ini kayaknya Jadi ada- lebih cocok ke Ahmad Syaroni, Bang. iya siap lah. Semoga Nanti bisa bikin nyalon. Formula E juga ya, Mang. Amin, amin. Formula E-nya apa ya? E-nya nih. Nah, langsung nyari Formulanya singkatan. udah tadi. Ya Formula betul betul. Formula emas. Nah, Nah, betul itu bisa. sekali itu. Emasnya singkatan lagi emasnya itu. Evan Apa tuh, Bang? Mangamsi Adi Screener. Evan Mangamsi Adi Screener. Kita kan punya 3 founder tuh, Evan, Mangamsi, Adi. Nah, Di emas tuh screener. Evan Mangamsi Adi Screener. Makanya jadilah screener yang tadi, emas tadi. Emas. Oke, Formula emiten. Oke. Nah, ini Nah, menarik ya teman-teman so- ya. Tapi mungkin berhubung waktunya juga sudah jam 9, takut nanti di foreclose sama Instagram. Nggak tahu Instagram sekarang berapa ya? 1 jam lebih ya? 1 jam, 1 jaman lah ya. Mas Adi, ini saya Sebenarnya juga mau sih cerita bukan- nih. Boleh. Ini akhirnya nih untuk pertama Boleh, Bang. kali nih live Instagram 1 jam nggak langsung ke close sendiri. Oh, Karena emang, biasanya nih- kan udah di atas 1 jam. Cuma 1 jam berapanya masih agak bingung saya. Iya nih, enggak biasanya iya. handphone juga tuh kalau 1 jam dia Heeh. overheat. Nah nih lagi keren nih hari ini nih. Oh, Samsung lo hari ini keren. Oh. Samsung Iya, karena kayak- pakai salam Realme. Saya Xiaomi malah di sini. No. Iya, tapi itu jauh lebih bagus untuk live Instagram dibanding ini. Iya. Betul. Menarik. Oke, berarti teman-teman jangan lupa ya buru ke akunnya Yuda Keling, Instagramnya Yuda Kel, cek di di bio-nya, di situ teman-teman bisa langsung pesen. Nah, buat tiketnya langsung buy one get one. Nanti langsung aja bilang habis nonton live-nya di Syariah Saham nih, diskon buy one get one. Nah, yang one-nya nanti buy one get one-nya yang tiket satunya boleh dijual kok, boleh dijual lagi. Jangan Iya dong. betul. Boleh dijualin bisa, lagi bisa. ya kan. Tiketnya berapa ya Jangan, tiketnya? jangan. Tiketnya berapa ya? Oh ya, harga tiketnya 250.000. Nah, 250.000. Kalau teman-teman jual lagi 250, berarti teman-teman gratis nontonnya. Ya. Oh iya juga ya, pintar juga ya. Nggak jadi deh. Wah. Enggak, benar-benar. Buat teman-teman yang beli hari ini buy one get one, cuma jangan dijual lagi tolong. Karena saya butuh Jangan. banyak yang beli. Kalau Masa calon sih nggak bikin syariah. acara juga di Tiga Semesta. Kalau calon nggak syariah ya, teman-teman ya. Tadi cuma bercandaan aja. Oke. Nah, untuk closing statement aja dari Mang Amsi dulu nih. Boleh Mang kasih closing statement untuk pembicaraan kita malam ini, Mang. Oke, terima kasih Kak Adi, terima kasih Kak Yuda juga sudah menyempatkan waktu di live Instagram kita di malam ini. Kalau dari saya sih sederhana ya, investasi saham itu sebenarnya miniatur kehidupan ya, karena tren saham kan selalu 3 ya, ada tren uptrend, ada downtrend, ada sideways.
Begitupun kehidupan kita kadang sedang naik, kadang sedang turun, dan juga sedang datar-datar saja. Maka disitulah pentingnya investasi, karena investasi itu disarankan Nabi Yusuf kepada raja yang bermimpi, karena investasi pada akhirnya itu untuk menyiapkan kita di masa malang ketika kita sedang gemilang, dan di masa krisis ketika sedang laris. Jadi ingat, setelah laris ada krisis, setelah gemilang ada malang. Solusinya adalah investasi. Itu dari saya. Oke, tetap ya. Itu cerita soal Mantap. 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus ya, Bang Terus Hamsi ya? ya. Nanti Sip, ada diceritain di awal di hari buku. Sabtu detailnya. Hari Sabtu kita undang Betul. yang langsung Oh, benar, pakar benar. Nabi Siap. Yusufnya nanti. Nah, sekarang Yud, boleh closing statement, boleh promo sedikit Yud. Mas, tapi harusnya bentar gue Yud. dulu, Mas. Baru Bentar, Bang Yud. Hamsi tadi mengamsi Ini udah saya- bagus banget, Mas. Saya mau laporan Mang Hamsi Takutnya dulu. udah begini malah begini. Mang, nanti Gimana, Kang? invoice buat Yuda agak tinggi ya, Mang. Jadi nanti kita transfernya agak gedean. Ah, siap. Boleh, Yud. Tapi ini sih itu menarik banget yang Mang Hamsi bilang soal inget saat kritis saat kita lagi laris, karena emang yang akhirnya sekarang kan yang akhirnya kenapa mulai rutin berinvestasi, karena ternyata investasi itu bukan cuma soal uang tapi juga soal membantu kita di masa yang akan datang. Karena Yuda ngerasa ya, Mas Adi dan Mang Hamsi, Yuda yang sekarang ini adalah orang yang terjebak gara-gara keputusan investasi yang salah di masa yang lalu, di 2 tahun lalu. Coba aja 2 tahun lalu, gue nggak sepomo itu. Coba aja 2 tahun lalu, gue naruh investasi saham di tempat-tempat yang jauh lebih kredibel dibanding apa yang gue udah beli di 2 tahun lalu. Kalau itu dilakuin, mungkin Yuda yang sekarang itu hidupnya jauh lebih baik, karena investasi yang dibeli itu menghasilkan uang yang lebih baik, yang lebih banyak, bukan malah menghasilkan rugi yang banyak gitu. Jadi kenapa akhirnya sekarang berinvestasi dan ditaruh di tempat-tempat yang secara resiko rendah, karena itu nggak pengen kejadian ini terjadi lagi di Yuda yang akan datang gitu. Yuda nggak pengen Yuda di tahun 2024 itu merasakan apa yang Yuda rasain di tahun 2022 karena kesalahan di tahun 2020. Pengennya Yuda di tahun 2024 itu berterima kasih ke Yuda di tahun 2022 dengan bilang, thank you ya, lu di tahun 2022 tuh udah mulai investasi dengan baik, udah nggak lagi FOMO, udah nabung segininya kan. Jadi di 2024 nih gue udah bisa nikmatin hasilnya gitu. Jadi investasi itu untuk membantu kita, membantu diri kita di masa yang akan datang gitu. Oke. Pengennya sih kayak gitu. Mantap. Jadi Dan itu kan maunya udah closing statementnya. Jadi 2024 nih Yuda, terima kasih ke Yuda 2022 bahwa sudah menyadarkan bahwa FOMO itu nggak bagus gitu ya. Oke. nggak bagus. Dan semoga aja udah di 2024 bilang, thank you ya lu udah berinvestasi dengan baik, jadinya sekarang gue bisa nonton Piala Dunia secara langsung gitu kan, enak ya. Oke, ternyata Piala Dunianya diundur. Ya jangan dong, malah pandemi lagi, jangan sampai. Dan ya teman-teman yang hari ini menyaksikan, ingat gue lagi bikin stand up comedy show namanya Dijegal Semesta di tanggal 2 Juli 2022. Pembahasannya 100% enggak 100%, pembahasannya tentang pasar modal dan tentang dijegal semesta. Bisa kesialan yang terjadi di pasar modal, bisa kesialan yang terjadi di kehidupan. Jadi jadi buat teman-teman yang nyaksin ini, baik yang baik yang udah mulai berinvestasi atau yang belum, tetap bisa menikmati acaranya. Jadi buruan aja beli tiketnya, karena setelah live ini ditunggu sampai jam 11.59, buy one get one gitu. Oke, thank you. Ini terima kasih buat Mang Hamsi juga sudah menyempatkan hadir. Nih pasti Sami-sami, Kang. baru balik dari hutan juga, ngentri file rekap juga, karena laporan keuangan banyak yang masuk, jadi kebut juga ya, Mang, tugas kuliah juga. Nah, tugas kuliah juga. Nah, buat Yuda juga thank you udah nyempetin di sela-sela. Ini suatu kehormatan buat Syariah Saham bisa dihadiri buat Yuda Keling. Mudah-mudahan
Mang Amsi, Yuda sehat selalu dan tetap sukses dalam Amin, pekerjaannya, Mas karirnya. Adi juga sehat terus, Mas. Amin, amin, Biar amin. kita Kita ketemu bisa lagi nanti, Yud. Main Deket lah catur kita. terus. Siap, siap. Main caturnya Oke. nggak jago tapi, Mang. Siap. Oh, tetap dong 21 lah, tetap. Oh iya, kemarin menang siapa? 21 Yuda kan menang? Iya. Oh iya. Ini kita ngomongin APS ya. Oh enggak. Catur, Oh. catur, catur. Hitam putih lah, catur kok hitam begini, putih. catur gitu. Hitam putih. Iya. Ya, oke. Nanti mungkin lain kesempatan kita bakal bisa dapat kesempatan ngobrol sama Yuda lagi buat ngulik lagi lebih dalam seperti apa jenis investasinya, atau mungkin kita bahas lagi dengan Mang Amsi nanti. Dan buat teman-teman jangan lupa tadi diskon segera berakhir malam ini, besok naik ya, bukan besok saham naik tapi besok harganya tiketnya Yuda naik. Oke. Balik normal lagi. Oke, terima kasih Yuda, Mang Amsi, salam Terima kasih, Kak sehat, Yuda. dan terima kasih Sehat. buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.